Wanasari pada video ketiga dengan topik trigonometri. Setelah saya membahaskan soal-soal fungsi pada video 1 dan video kedua sekarang saya akan membahaskan soal-soal trigonometri pada buku ajar matematika kelas 10 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu soal-soalnya bisa dilihat pada uji kompetensi 4.3 dan uji kompetensi 4.5. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal. Bentar-bentar, jangan lupa like, comment, and subscribe pada video ini ya. Baiklah, soal yang saya akan bahaskan adalah soal trigonometri, yaitu bagi memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah dengan dosen pengampu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Lanjut saja kita kepada soalnya, yaitu pada uji kompetensi 4.3 nomor 1, soalnya adalah diketahui segitiga RST dengan sudut S sama dengan 90 derajat, sudut T sama dengan 60 derajat, dan ST sama dengan 6 cm. Yang ditanya, hitunglah keliling segitiga RST. Baiklah, berdasarkan informasi yang telah diberikan dalam soal, kita bisa menggambar segitiga RST itu dengan menentukan jenis segitiga tersebut. Karena telah diberi sudut S sama dengan 90 derajat, kita tahu bahwa segitiga RST ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi setelah kita gambarkan segitiga RST tersebut, kita bisa menuliskan nilai-nilai yang kita ketahui, yaitu sudut S sama dengan 90 derajat, sudut T sama dengan 60 derajat, dan sisi ST itu sama dengan 6 cm. Sebelum kita mencari keliling segitiga RST, kita perlu menghitung sudut R terlebih dahulu dengan menggunakan konsep jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi kita bisa tuliskan sebagai sudut R ditambah sudut S ditambah sudut T sama dengan 180 derajat. Kemudian kita substitusikan sudut-sudut yang diketahui, yaitu sudut S sama dengan 90 derajat, sudut T sama dengan 60 derajat. Kemudian 90 derajat kita tambah dengan 60 derajat sama dengan 150 derajat. Maka sudut R ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 150 derajat ini kita pindah ke ruas kanan, maka jadi sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Maka hasilnya sudut R sama dengan 30 derajat. Kemudian, karena kita tahu bahwa ST itu adalah 6 cm, yaitu sisi sampingnya bagi 60 derajat ini, kita bisa mencari sisi TR, yaitu sisi miring bagi 60 derajat tersebut, dengan menggunakan rumus cos T sama dengan samping dibagi miring, di mana cos T itu sama dengan cos 60 derajat, sampingnya adalah ST yaitu 6 cm telah diberi dalam soal, dan miringnya itu adalah TR. Kemudian kita tahu bahwa cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan kita bisa hitung TR-nya itu, yaitu TR adalah sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Jika TR itu sama dengan 12 cm, yaitu sisi miring bagi sudut 60 derajat, maka panjang sisi RS, yaitu sisi depan bagi 60 derajat ini, kita bisa cari dengan menggunakan rumus sin T sama dengan depan dibagi miring. Nah, karena depan itu adalah RS dan miringnya adalah TR, maka kita bisa langsung substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Sin T itu sama dengan sin 60 derajat, RS adalah yang perlu kita cari, dan TR itu adalah 12 cm. Kemudian, sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Kita bisa hitung RS itu sama dengan 1/2 akar 3 dikali 12. Maka kita dapati bahwa RS sama dengan 6 akar 3 cm. Karena S, ST, dan TR telah diketahui ataupun telah dicari, maka kita bisa langsung menghitung panjang keliling segitiga RST, yaitu sama dengan RS ditambah ST ditambah TR. RS adalah 6 akar 3,
ST adalah 6 cm yang telah diberi dalam soal dan TR adalah 12 cm yang kita telah cari, maka jumlah bagi 6 akar 3 ditambah 6 ditambah 12 itu adalah sama dengan 18 ditambah 6 akar 3. Maka kita tahu bahwa panjang keliling segitiga RST sama dengan 18 ditambah 6 akar 3 cm. Kemudian pada soal B, diminta kita untuk mencari sin T kuadrat ditambah sin R kuadrat. Karena sudut T dan sudut R itu telah diketahui ataupun telah dicari, maka kita bisa langsung substitusikan nilainya, yaitu sudut T itu sama dengan 60 derajat dan sudut R sama dengan 30 derajat. Kemudian, sin 60 derajat adalah sama dengan 1/2 akar 3 dan sin 30 sama dengan 1/2. Jadi, 1/2 akar 3 dikuadratkan ditambah 1/2 kuadrat. 1/2 akar 3 kuadrat itu adalah sama dengan 3/4 dan 1/2 kuadrat sama dengan 1/4. Maka 3/4 ditambah 1/4 itu hasilnya adalah 1. Jadi, kita telah ketahui bahwa sin T kuadrat ditambah sin R kuadrat sama dengan 1. Kita lanjut saja pada uji kompetensi 4.5 nomor 7. Soalnya adalah, pada saat mensurvei sebidang rawa-rawa, seorang pensurvei berjalan sejauh 425 meter dari titik A ke titik B, kemudian berputar sebanyak 65 derajat dan berjalan sejauh 300 meter ke titik C. Kita lihat pada gambar 4.5. Jadi, pensurvei itu telah berjalan sejauh 425 meter dari titik A ke titik B. Kemudian pada titik B, pensurvei itu telah berputar sebanyak 65 derajat dan menuju kepada titik C sebanyak 300 meter. Dan di soal yang ditanyakan adalah, hitunglah panjang AC. Nah, jika kita lihat pada gambar tersebut, sudut berhadapan dengan AB ataupun sudut C tidak diketahui dan juga sudut A juga tidak diketahui. Maka dari soal ini kita tidak bisa menggunakan rumus sin untuk mencari panjang AC. Karena untuk kita menggunakan rumus sin, kita perlu mengetahui nilai bagi dua sudut dan satu sisi ataupun dua sisi satu sudut. Dalam hal ini, syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan menggunakan rumus cos. Nah, jika kita lihat pada rumus cos, sebenarnya rumus cos ini kita bisa gunakan karena rumus cos itu melibatkan dua sisi dan satu sudut yang diketahui. Karena yang kita perlu cari adalah panjang AC dan sudut bertentangan bagi AC tersebut, yaitu sudut B, kita bisa cari. Karena sudut di luar B itu adalah 65 derajat yang telah diberi dalam soal. Maka kita akan menggunakan rumus cos, yaitu AC kuadrat, yaitu yang kita perlu cari AC ini, sama dengan AB, sisi yang telah diketahui, dan BC, sisi yang telah diketahui. Kemudian cos B ini juga bagi sudut B kita bisa carinya melalui sudut yang telah diberi. Kemudian jika kita lihat B, bagaimana caranya untuk kita mencari sudut B? Karena sudut di luar B itu adalah 65 derajat, sudut dalam B ini kita bisa cari dengan mengurangkan 180 derajat dengan 65 derajat. Maka hasilnya adalah 115 derajat. Nah, karena nilai-nilai tersebut kita telah ketahui, maka kita bisa langsung substitusikan nilai-nilai tersebut pada rumus cos ini. AC kuadrat sama dengan AB itu adalah 425 dan BC ada 300 meter. Kemudian B tadi kita telah dapat yaitu 115 derajat. Maka AC kuadrat sama dengan 425 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurang 2 dikali 425 dikali 300 dikali cos 115. Maka hasilnya adalah AC sama dengan 615,1 meter. Dari sini kita ketahui bahwa panjang AC yaitu 615,1 meter. Itu saja soal yang saya bahaskan pada video kali ini, yaitu soal pada uji kompetensi 4.3 dan uji kompetensi 4.5. Semoga bisa dipahami. Dan jangan lupa ataupun don't forget to like, comment, and subscribe pada video ini, karena setiap like, comment, dan subscribe Anda itu menentukan penilaian bagi tugas mata kuliah saya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.